Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Nina Permatasari SPSI MPD, yang mana kami membahas tentang teori belajar konstruktivistik. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Misbia Oktapiani sebagai moderator. Anggota kelompok saya Fatimatuz Zahro, Nur Latifah Safitri, Nurul Izzah Salsabila, Ruwaida Maulaya Fatayan, Sri Fatonah, dan Syifa Aulia. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivistik. Yang kedua, ciri-ciri belajar konstruktivistik. Yang ketiga, prinsip-prinsip konstruktivistik. Yang keempat, asumsi konstruktivistik. Yang kelima, perspektif teori belajar konstruktivistik. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. Yang ketujuh, cara menerapkan teori belajar konstruktivistik. Dan terakhir, kesimpulan. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Latifah Safitri. Teori konstruktivistik dipelopori oleh Piaget, Brunner, dan F.Y. Gotsky pada awal abad 20-an yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidaklah diperoleh secara pasif, akan tetapi dengan cara yang aktif melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperiental. Konsep utama dari konstruktivisme adalah bahwa peserta didik adalah aktif dan mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Ini berarti belajar membutuhkan untuk fokus pada skenario berbasis masalah, belajar berbasis proyek, belajar berbasis tim, dan penggunaan teknologi. Secara singkat, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Pembelajaran konstruktivistik adalah sebuah konsep pembelajaran yang didasarkan oleh sebuah pemahaman terhadap proses pembelajaran. Yang dilalui siswa adalah proses merekonstruksi sebuah pengetahuan serta pengalaman yang dilakukan dan dilalui siswa mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Siswalah yang berperan aktif membangun sendiri pengetahuan melalui pemahamannya. Guru memberikan ruang kepada siswanya untuk berkreasi, menuangkan ide-ide mereka secara sadar telah menggunakan strategi belajar mereka sendiri. Dengan demikian, pembelajaran dilakukan oleh siswa, di mana siswa mencari, menelaah, serta mempelajari suatu materi, kemudian didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Ciri-ciri belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi. Makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Yuliawati tahun 2004. Prinsip-prinsip belajar konstruktivistik. Yang pertama, meletakkan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun pembelajaran di sekitar konsep-konsep utama. Yang ketiga, menghargai pandangan siswa. Yang keempat, materi pembelajaran menyesuaikan terhadap kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, menilai pembelajaran secara kontekstual. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yakni asumsi-asumsi teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah yang pertama,
Manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Adapun aktivitas-aktivitas pembelajaran meliputi mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan data-data, merumuskan dan menguji hipotesis-hipotesis, dan bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan lainnya yaitu adalah mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruangan kelas. Guru-guru dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merencanakan kurikulum bersama-sama. Selanjutnya, perspektif konstruktivistik. Yang pertama, konstruktivisme eksogenius mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Yang kedua, konstruktivisme endogenius menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya bukan secara langsung dan informasi lingkungan. Dan yang ketiga, konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan di sekitar. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. Kelebihan dari teori konstruktivisme diantaranya 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Siswa pembelajaran lebih aktif dan kreatif. 3. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. 4. Pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Kelebihan dari teori konstruktivisme diantaranya 1. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitif. 2. Peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. 3. Peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. 4. Sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. 5. Evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Implementasi teori belajar konstruktivistik. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar peserta didik belajar. Dalam menciptakan suasana atau pelayanan, hal yang esensial bagi guru adalah memahami bagaimana murid-muridnya memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajarnya. Jika guru dapat memahami proses memperoleh pengetahuan, maka ia dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat bagi murid-muridnya. Ada berbagai metode yang dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya, ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, bermain peran, karya wisata, inquiry, kerja kelompok, discovery, demonstrasi. Karena keterbatasan kemampuan dan waktu, maka tidak akan semua metode dapat digunakan. Namun, yang terpenting dalam pengetahuan, metode harus dikaitkan dengan situasi dan tujuan belajar yang hendak dicapai dan ditekankan kepada keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan. Kesimpulannya, teori belajar konstruktivistik
adalah teori belajar yang menekankan siswa untuk belajar aktif mencari pengetahuan, informasi, dan hal lain yang diperlukan dengan cara berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan guna membangun dirinya sendiri. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Maka dari itu, diperlukan cara ataupun metode yang sesuai serta tidak hanya menjadikan proses belajar mengajar menarik, akan tetapi dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menuangkan kreativitasnya dan selalu ikut aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Teori ini lebih cocok diterapkan dalam pendidikan yang peserta didiknya remaja dan dewasa, karena dalam usia tersebut sudah adanya kematangan secara fisik maupun psikis sehingga lebih mudah dalam menerapkannya daripada usia anak-anak. Apalagi dalam perkuliahan, teori ini sangat penting dan sering kali diterapkan. Oleh karena itu, kami mengajak pada teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif dalam mencari wawasan dan pengetahuan seperti makna dalam teori ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.